Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi waladi adnan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi was sahbi wal ali bisturakum ya ahlad darah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, tutuhan-tutuhan masyarakat, tokoh-tokoh, para pejabat pemerintah yang berhadir, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, jamaah perayaan Maulidur Rasul yang mudah-mudahan semuanya yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmat yang banyak dari Allah, dan tidak pulang kita dari tempat ini melainkan sabarataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul dan tentunya tidak lepas dari berkahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul kita malam hari ini ada di tempat ini untuk bersama-sama merayakan ulang tahunnya seseorang yang sangat mulia. Ulang tahunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-1451 tahun terhitung semenjak beliau dilahirkan ke muka bumi ini, dari 571 Masehi sampai saat ini 2022, maka ini adalah miladnya Nabi yang ke-1451 tahun. Malam hari ini kita berkumpul bergembira bersama-sama karena yang memerintahkan kita bergembira dengan maulidnya Nabi, dengan Nabi kita itu adalah Allah sendiri. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai kekasihku Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian selalu bergembira. Ujar ulama, kadada karunia, kadada rahmat Allah yang paling ganal kecuali wujudnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tatkala kita mendapati sampai kepada di mana waktu atau momentum kelahiran Nabi, ini adalah awal-awal di mana Allah menampakkan rahmat yang paling agung itu ke muka bumi. Maka wajiblah kita sekalian bersyukur, berterima kasih dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sumber berbagai macam keberkahan. Nabi kita ini Nabi yang paling sempurna, berbagai macam sumber kebaikan, keberkahan, rahmat dan lain-lain sebagainya, semuanya letaknya ada pada diri Nabi kita Muhammad. Contoh, Nabi itu sumber keberkahan. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilahirkan, nang melahirkan Nabi siapa? Aminah. Siapa? Aminah. Orang mana? Orang Arab, dia orang Makkah, dia. Ketika Nabi sudah dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, lalu beliau menyusuinya beberapa hari. Kemudian diteruskan disusui oleh siapa? Nang nyusui Nabi berikong. Hah? Kedua ke ketiga? Dua ketiga? Dua ketiga? Ada yang dua, ada yang tiga. Mana bujur? Dua ketiga? Ada yang lima. Ngarade
2 ke 3? Yakin? 2, yakin? Yakin? Amun ulun 3 bang. Nang menyusui Nabi na ulun tahu itu 3 bang. Wallahu alam mun lebih kadanya lah. 3, 1 Aminah, 2 Suwaibatul Aslamiyah, yang ketiga Halimah As-Sa'diyah. Yang lainnya ulun gak ada tahu. 3 tuh ulun tahu. Kalau misalnya ada ya khair lah. Ulun kada tahu bang. 3 tuh ulun tahu. Mungkin ada dari kitab yang lain tambahannya. Nah, ketika Nabi ini akan disusui, Nabi ini pacang diharagu oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah itu tulak ke Makkah. Beimbayan non kekawanan. Tapi karena Halimahnya orang sarada susah. Waktu tulak mencari anak susuan ini di kampung pencarian kadada, hidup miskin, kambing kurusan, unta lamahan. Nah, membawa Halimahnya aja ke Makkah bayut banget jalannya. Ngerti lah bayut. Mbak, pembawa acara ngerti bayut? Gak ngerti ya? Sudah ketebak. Bayut nggak ngerti ya? Bayut itu seperti jalannya seafood. Apa? Pelan. Galai. Ngerti lah galai. Apa galai? Bahasa Indonesia apa ya? Lambat. Jalannya seperti seafood. Itu bayut banget jalan ontane mengulir. Itu awak kurus, ada tenaga kada tapi ada. Itu waktu membawa Halimah pulang ke Makkah. Ternyata sesampainya di Mekah, orang-orang yang terdahulu pada Halimah itu sudah membawai anak susuan yang lain-lain, sudah dibawai orang berdan. Di Halimah ada juga lagi sisanya gesenako. Ternyata ada sisa 1, dan ini ternyata diincar oleh pupuhan wanita-wanita yang lain, hendak menyusui Nabi kita, tapi Nabi kita tidak ada mau disusui oleh mereka. Nah, hebat biar Nabi kita tuh memilih mana orang yang bujur-bujur solehah di mata Allah. Nabi kada mau sembarangan menghisap baju susu. Nabi memilih seorang, nang lain hendak menyusui, Nabi kada mau. Sedangkan saat Halimah datang, Nabi langsung senyum seakan-akan menerima kedatangan Halimah. Nah, Nabi kita pintarnya, Nabi memilih mulai lagi halus. Kita kada tahu suruh ngira kunyuk ketare. Tahu urusan le. Amon bibinian lalakiannya menyusuri bahinggan. Ada batas pepaling lawas hingga 2 tahun. Tuh, kalau lalakian kada lakiannya sampai Tuhan apa nyusul. Itu masya Allahnya lalakiannya lah. Mengerti lah kan? Masya Allah lah lalakiannya awet menyusulnya dia. Apa tertawa? Jangan dibayangkan mau. Sudah kisah kayak itu paham benar. Lalu Halimah masuk, Nabi kita tuh senyum. Sayyidah Halimah pun melihat, ya Allah, kakanak ini nah waktu dicangangi oleh Sidir langsung hilang berbagai macam permasalahan hidup. Halimah itu orang kada berduit, orang miskin, banyak masalah di kampungnya, kebun kada mau panen, binatang-binatang ternaknya kada mau bersusu, uyuh mencari duit. Tapi tak kala tatamu Nabi Muhammad, melihat wajahnya Nabi Muhammad, langsung permasalahan hilang sirna. Aja Halimah, nyamannya kakanak ini dipandang, nyamannya dicangangi, permasalahan hidup tuh hilang berkat mencangangi muhasidin. Ini Halimah pari bahasa kita tuh, kayak apakah tatap ku bawa bulik kakanaknya, bawa upah kakada kau kada mengharap upah nang ini aja himong bener dah. Sehingga cerita dibawa bulik oleh Sayyidah Halimah. Nah di sini lihat keberkahan Rasulullah. Waktu dibawa Nabi naik ke atas onta tunggangan Halimah, apa yang terjadi?
Ontana asalnya bayut, tulak ke Mekah tadi galai jalan. Baya sudah Nabi nambah buat laju ontana deh. Laju sampai menyilip lawan rombongan nang dahulu bule. Ya bukan kekawanan bingung, oh my alimah aja kau. Lajunya 5 aja. Semalam kau taruh di depan ini apa maka pendahuluan dia. Ada tahu juga kalau jangan lima menit ontanya kau laju udah buka. Ontanya langsung semangat pian, semangat waktu dibuati oleh Rasulullah. Dan bayangkan pian, onta itu bisa merasakan ada Nabi Muhammad di atasnya. Onta bisa merasakan semangat bergerak, semangat menjalani kehidupannya karena ada kedekatan dengan Nabi Muhammad. Mestinya kita kayak itu juga. Semakin kita mendengar kisah Nabi Muhammad, semakin semangat kita. Semakin kita akan dihabari orang, 7 orang kita malam ini hadir acara maulid. Di sana dibacakan kisah Nabi Muhammad. Semangat kita datang, jangan sampai kalah lawan onta. Pun sudah artis nang datang, aja pak. Puluhan ribu akun antri. Sudah dipadahi orang acara maulid hambar. Ada kabeh hapan datangan. Banyak kisahnya kakak itu wah. Lagu kakak itu juga. Ya lah lagu kakak itu wah juga. Adalah bau-bau lagu tuh. Kadang-kadang menang orang penyanyi itu banyak seorang nang penyanyian pada artisnya. Artisnya tahu mandak mikrofon kayak ini. Suruh dia penonton lah menyanyi. Orang pada hilawan nontonnya bagi 2 itu. Ibahnya penyanyi sedikit suruhnya pian nyambung. Coba ulun contohkan lah pian nyambung lah. Contohkan lah. Walaupun aku kalah. Tetapi aku pernah kasih sayang belayanmu. Ada sama bungolnya. Membaca sama bungol dan bungol. Ya kita rela lah. Kita mau sama pada bungol aja banget kan. Sama ulun merasa pintar ada juga. Ulun bungol juga sama pada bungol beda ya. Ada imbah dinyanyikan gitu nyambung deh. Rupa-rupanya lagu itu diputar juga hari-hari. Iya. Sako di toko gitu aja dibeli-beli gila ya. Dia mau lah viral lagu Megizet tuh si Irwan bang. Irwan naharap mayur ayun cingkak-cingkok nih kan. Irwan The Academy. Ya lah. Irwan The Academy. Halo. Pangeran Madura. Orang-orang Madura. Mungkin lepo boten. Ada orang Jawa ini. Ya Allah. Dah kembali ke pembahasan. Layau saya kira. Jadi onta tadi semangat Rian. Langsung membawa Halimah semangat. Sampai Halimah masuk ke perkampungan Bani Sa'ad. Kampung yang kada pernah diturunkan hujan. Waktu masuk Nabi kita dibawa ke situ, langsung kampung itu dihujani dengan hujan rahmat. Akhirnya membuat tanaman jadi subur. Tambah lagi apa yang terjadi? Waqad darrati syarifu wasyiyahu minal alban bima hayyara al-uqud wal adhar. Habib Ali dalam Maulid Sidin. Ontanya Halimah, kambingnya Halimah daras keluar banyu susunya. Sampai-sampai bima hayyara al-uqud wal adhar, membuat akal itu menjadi terheran-heran. Takjub karena banyu susu onta dan kambing berlimpah ruah. Singkat cerita, Halimah jadi orang sugih karena kebanyakan bisi susu, jual terus. Sugih Halimah. Sugih mah ngajut, makajut sugihnya. Berkat apa Halimah sugih? Berkat maharagu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh keberkahan Nabi dia. Lalu apakah keberkahannya Halimah itu keberkahannya Nabi hanya bisa dirasakan oleh Halimah? Kada. Sampai saat ini keberkahan Nabi Muhammad bisa kita rasakan. Sampai saat ini. Kayak apa guru contohnya supaya kita dapat berkah Nabi Muhammad? Contoh disebutkan dalam kitab Ni'matul Kubra.
Di situ beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kalam, di antara kalam imam-imam yang soleh bahari, di antaranya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis ada fadilat makanan yang diletakkan di hadapan orang baca maulid. Lalu di ujung itu beliau membicarakan masalah duit. Duit diletakkan di hadapan orang baca maulid. Mulai dari awal maulid, astagfirullahaladzim li wa liwalidayya, hendak sudah duit. Sampai tuntung orang baca maulid, duit tadi lalu digabung dengan duit-duit yang ada. Di sini keberkahan Nabi masuk di dalamnya, biar. Karena duit itu tadi diletakkan di majelis maulid, maka keberkahan Nabi itu ada di duit tersebut. Apabila duit itu digabung dengan duit-duit yang lain, maka duit yang lain itu diberkahi. Dan disebutkan tidak akan pernah kosong tangan kita daripada duit. Ulun alhamdulillah mengamalkan ini mulai dari bujang sampai hari ini. Alhamdulillah ulun kada suah kesulitan duit. Sama air guru aja. Ada kesulitan ayam ora. Ulun kada bahala bio lah. Ini mangalua bahala bio. Ini bujuran. Sahnya mau kita hendak bahala bioan lah ya. Madah kami itu itik 3 ikung sama dia. Percayalah biar. Percayalah. Kenapa maka kada? Coba dengari kata-katanya. Di wadah kami itu itik 3 ikung sama liar. Percayalah biar. Hanya paham. Lambat apa loadingnya lambat. Aduh, hanya itu ngeluarkan namanya ada bio. Itik 3 ikung sama liar, sama pada liar. Kalau ditangkap jangan 3 sekong yang ngalih nangkap. Nah, itu gak ngerti dah. Sama wadah kami kemudian barokok di mata ulama hukumnya haram. Akur gak? Barokok di mata ulama hukumnya haram. Akur gak? Amun dihalalkan barokok di mata ulama, laptop mata tuan guru. Sama pian maunjun di mata tuan guru haram. Iyalah, maunjun di mata tuan guru haram hukumnya. Habis bilar mata tuan guru. Bular lain bilar. Bilar itu laki nyaliste. Mana kata tawanya reng-reng. Pian dukung liste kan dukung Rizky Bilar kan? Dukung siapa, Bo? Dukung liste kan dukung Bilar kan? Hah? Ulun melihat di TikTok tuh banyak di video yang bermambai lawan liste. Ungol banget ya liste ini jar. Imbah laporan dicabut pulang aja. Dan apa sekali ke penjara ganjarana mahir jadi lelaki kayak itu. Ada kalau di TikTok kayak itu. Kalau ulun gue jujur ulun mendukung kepada liste. Kenapa alasannya? Berarti liste itu berhati malaikat. Nah, berarti liste kau mengamalkan manjar Nabi ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah engkau kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Liste kau mengamalkan. Mun pian sarik lawan liste, pian ngaca dulu, pian kau ada mengamalkan kayak liste. Mun pian kada kau mengamalkan, jangan menghina liste itu orang baik berarti. Nah, paham Bu? Nah, belajar dari liste itu boleh belajar pian. Mun ada laki itu tak salah, saya ikut maafakan saja. Itu. Yalah. Belajar memaafkan kesalahan laki. Itu laki pian. Dan laki orang. Lawan orang aja pian disuruh memberi maaf, apalagi lawan laki. Nah kayak itu lah belajar memaafkan laki itu belajar apapun kesalahan laki. Belajar pian. Belajar memaafkan laki.
Jadi jar bini sudah jar laki ulun minta maaf yang lah lawan pian. Ih jangan bini ulun rela banget apapun kesalahan pian sudah ulun rela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa maka alhamdulillah aku hanya kawin semalam. Apok liur. Ya itu tuh jadi binian jadi aku untuk kada hendak memaafkan berhibah-hibah ya bisa berputing nang kayak itu nang nyamannya ya. Cuma kadang ada lakian juga nang itu. Sama leh. Nah kayak kami ini tiba-tiba setia aja. Setiap tikungan ada. Apa? Ya Allah, orang buaya lawan laki bisa-bisa bawa diri dia. Nah, supaya disayang laki di mapa resepnya pian bisa-bisa. Jangan menuntut lebih dulu dari laki. Tugas pian itu berbakti kepada laki. Mau laki pian kayak apapun. Lah, tuh garis bawahi dulu. Mau bentuknya laki pian kayak apapun, kelakuannya kayak apapun, tugas pian berbakti kepada laki pian. Paham? Jangan sampai pian membulikakan kayak ini lah. Kayak apa guru aku hendak berbakti pun laki hijau kayak itu kan aku yang itu ada main itu kailah dulu babnya pian ini pian bakti lawan laki habis kisah mau laki pian preman tacut atau apapun orangnya kada menyembah yang tugas pian bakti dulu lawan laki pian. Masalah laki pian itu masalah ijawan Allah Ta'ala. Nah lalu sasambilan pian padahi abahnya ko ubah pang abahnya jangan lagi pang kelakuan nangka ini pian itu imam ulun kayak apa ulun hendak berimaman dan pian aja kada bisa nyupir ulun. Nah hajar bagaimana dimasukkan nasihat tapi tugas pian tetap berbakti kepada sidin. Paham boh? Laki itu kunci surga pian. Jangan macam-macam orang laki. Kunci surga pian, paham lah. Kalau pian hendak disayang laki pian bisa-bisa bawa diri. Pian siapakan itu dan ini macam-macam. Kalau perlu saban malam tuh pian tawari. Juga. Udahnya. Ini ulun ini mata mengantuk, hendak guring. Ulun minta rela mau ada salah. Tapi sebelum guring ulun menawarkan diri. Pian makai ulun kadang. Itu orang hendak guring. Pertanyaan ulun nah, ibu-ibu di sini. Pernahkah Anda mengamalkan seperti itu? Pernah apa kada? Ya, saya paling pernah. Yang belum pernah mohon diamalkan. Malam ini mau kawana yang balapan. Ada sawat nawari guru aja selalu karanya udah dulu. Kada yang penting pian siap kayaknya ya sudah rumusnya. Gitu nah. Apa tujuan laki selama itu tidak menyalahi aturan agama, kabulkan kehendak sidin. Kayak apakah tujuannya? Nah, kabulkan Pak. Ayo umumnya aja ubah gaya. Selama tidak melenceng dari jalur yang ditetapkan oleh agama kita. Kita rela lah. Kita ada lanji ada. Besar muncul. Kita ini sama ada lanji pada daerah. Aku kurang tambah. Tapi yang pun ulun masih berkulit-kulit kayak itu nah ada belak-belakan. Jadi kan wani belak-belakan ulun masih berkulit-kulit cuma pian paham. Pian tuh multi tafsir. Paham benar. Nah, jadi bini bisa-bisa lawan laki kebinian lah. Bisa-bisa pian insyaallah laki pian tuh sayang. Kada perlu pian artinya kesusuk-susuk. Memakai macam-macam supaya laki ketujuh kada perlu. Nah, ada perlu pian bawa kelakuan pian aja bagus-bagus insyaallah luar biasa nak itu saya. Bakti buat lawan laki di kunci surga kesan dia. Bakti lawan laki ini aman enggak? Aman. Bapak. Sikit gila. Belum. Kamu pian mahir lawas kah? Pian mahir lawas kah? Jadi setengah jam dulu. Pian mahir lawas kah? Mahir lawas. Han lagian. Mahir lawasnya. Berarti dia nggak ada kelas satu umat tapi PR bisa dia. Jangan jadi lelaki itu kujak keluar. Itu harus kawal lawas gitu. Jangan sampai jadi lelaki itu menyerah terdahulu sebelum bini menyerah. Bini mulah KO hanya kita menutupi.
Paham nggak? Jadi kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Itu orang kita nak mulai, kita nak menutup. Itu, nanti bila lagi itu tujuh. Tuh, sampai bini tuh bocor sudah lah. Masih. Omai aja lah. Biar bakal ada. Kalau ada bakal perlu tak kami benar. Tapi di pasar ada bapak juga tak kami. Jangan juga sedikit aja. Ya Allah ya Rabbana. Allahumma shalli ala Muhammad. Bulikakan kisah tadi. Duit tadi itu mengandung keberkahan luar biasa. Jadi kita masuk berdagang-berdagang di pasarnya nah. Di antara penglaris dagang supaya lakas panduitan itu ulah duit tadi. Duit tadi diulah pipikat. Maulah pipikat itu kada usah ganal-ganal. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 cukup. Ini maulah duit pipikat 100. Bayar tak ges habis di rumah gue dipacar. Ada lagi begandung ngintung ngarannya. Nah, anda duit kertas, duit kita 1.000 ke 2.000 yang penting duit. Selesai doa maulid pian letakkan di celengan dagang pian. Di mana celengan kesan buat duit rajin anda di situ. Karena di dompet anda juga sebuting. Ulah beberapa buting di mana tempat penyimpanan duit pian. Insya Allah selama duit itu ada, kada mau pagar duit di tangan. Jujur. Selama duit itu ada, ini bahasa Saro ya. Mahiyawi kakawanannya. Soekarno Hatta, paraki aku. Insinyur Juanda, paraki aku. Otto Iskandar Dinata, ayo kesini. Kapitan Batimura, Kadosa. Bisa ikutan. Insya Allah biar alhamdulillah ulun pribadi semenjak ulun dipadahi guru amalan seperti itu ulun amalkan sampai hari ini ulun merasakan itu. Alhamdulillah biar urusan duit kada tapi ngaleh. Ada aja jalannya. Kita hendak ke Makkah ada jalannya. Kita hendak tolak kemana ada jalannya. Kita hendak makar apa ada jalannya. Ulun habis kawin itu 2 tahun setengah sudah bisa mulah rumah. Rumah ulun kada ganal, bukan 8 panjang 16. Wah. Wayah ini ulun maulah ganal lagi, buka sawalas, buka 11 panjang 20. Ganal lagi, maulah wah ini. Semuaan dinding-dindingnya PVC semuaan. PVC gitu, anu pelapornya semua PVC itu juga. Nang anunya haji kan background belakang kesan ceramah untuk 13 juta golongannya. Kayak nyampai duit ke Banyu ya Allah, alhamdulillah dimudahkan Allah berkat itu tuh dia. Ini bukan sombong, bukan. Alhamdulillah berkat itu akhirnya Allah Ta'ala berikan. Nah, biar hendak ada itu juga. Sekira duit ini kadang alih. Artinya bayar berniat dalam hati nah kayak ini langsung ada jalannya. Kita hidup nih kadang kalau ada berduit ya. Bah hidupmu kada berduit aleh. Bila berduit nyaman wabil fulus kullu syai'in tambus. Dengan berkat fulus berkata sesuatu bisa ditembus. Kawa tembus dia. Nah, makin fulus lah halakan nufus. Kalau tidak ada duit binasa diri. Bah aleh kita. Memang duit itu kada dibawa mati. Memang, tapi hidup kada berduit rasa mati. Yalah, ada lah nang hendak kada berduit sini. Angkat tangan, nah hendak kada berduit. Nyaman ulun dari amalannya. Amalan supaya kada berduit. Kita pasti hendak hidup di keadaan berisi doa. Karena ada amalan yang tidak bisa dikerjakan kalau tidak pakai duit. Ada contohnya kita berzakat, hendak haji, menaiki haji. Ya nggak ada pakai duit kita. Naik haji pakai duit, menaiki haji bang. Nah, ada berduit lah. Mahaji ini balu, menjujurnya pakai duit kada. Nah, itu menaiki haji karena hendak umroh pakai duit. Maulah hendak umroh ada berduit. Hendak kawin berduit kada. Perlu duit hidup ini, makanya jangan kada mencari kita resep atau amalan supaya berduit. Bintu
Jangan hidup hendak susah, jangan. Akhir zaman ini bahaya loh biar hidup susah. Kadal faqru ayyakuna kufron, itu jauh-jauh hari Nabi menyebut. Hampir-hampir kefakiran membawa kepada kekafiran. Gara-gara kada berduit iman bisa tergadai. Melihat orang rame nukar mobil, rame isi rumah mewah, seorang kada berduit, panas hati, akhirnya ngaji sugih. Tapi ngaji sugihnya bersarikat dengan jin kafir. Iman itu taruhannya, bahaya. Makanya zaman fitnah seperti ini lebih nyaman kita sugih, tapi sugihnya berilmu dan kada pamalar. Namun sugih pamalar baik mati, nyasaki dunia barang. Tapi kerancakan biar orang pemurah ini handap umur. Wadah kami itu ada Pak Haji Sugih, umurnya kada sawat 40 meninggal. Sidin tuh sugih benar waktu dapat warisan emas 9 kilo. Warisan emas berbagi sapa adingan, Sidin lalaki terbanyak, Sidin dapat 9 kilo. Dimodalkan berdagang emas. Sugih Sidin, tapi pemurah orangnya. Ada masjid kada tuntung di para di sini. Panitia apa kurangnya di sini? Saya ini je kurangnya, aku berdagang di sini. Ada langgar reyot sudah, rakai kah jempolnya rakai di sini. Sidin menyuruh rakai, marakai wani tanggung jawab. Ulun wani ya juga rakai kah geruk rakai. Udah marakai wara. Ada Sidin wani tanggung jawab, ji mun marakai langgar ini biar berapa wani? 300 juta aku berdahulu ya Sidin. Sapupuan Sidin, mendengar Sidin menyumbang 50 pulang, 200 juta. 4,5 dah, parang setengah M. Ya Pak, nyaman nyabuhannya. Tapi umur kada panjang dia. Ada nampak malar panjang umur. Nampak murah nih disayangi Allah Ta'ala bener nih. Nah hidupnya perlu duit dia. Kadang-kadang mana hendak hidup susah tuh kadang-kadang. Pian tahu lah ciri orang penduitan dari mana? Tahu ada? Tahu ada? Coba lihat di telapak tangan kanan dia. Coba lihat deh. Dilihat deh. Melihat aja lapah bener. Guru menyuruh adalah melihat. Coba lihat di tangan kanan dia. Di situ ada angka bahasa Arab 1 dan 8. Bujur. Nyala 18. 1 dan 8 ke bahasa Arab. Coba biar lihat di angka satunya. Angka satunya mengarah kemana? Apabila mengarah ke jari tengah, sini angka satunya menunjuk ke jari tengah dia. Di kanan lah, telapak tangan kanan lah. Angka satunya menunjuk ke jari tengah. Ini ciri orang panyupan. Panyupan, orangnya panyupan. Ciri orang panyupan. Yang paling bagus tak ke tengahnya ini bibinian. Binian bila panyupan bagus diambil bini. Jangankan wan orang, wan laki jadinya supan. Supan. Nah, tak sini lah angka satunya lah. Yang kedua, angka satunya bila menunjuk ke jari telunjuk. Ya, angka satunya bila takkan jari telunjuk. Ini ciri orang pandustaan. Ulun minta maaf lah bila ada masalah lah. Pokoknya bila takkan pandustaan tuh kopi aja langsung tangan dia. Karena ada orang. Yang lamun tanpa bini orang pandustaan, nasib aja kalau jadi laki dustai bini terus. Mana aja laki angsulannya bila jadi pasar tadi aku nak tukar kok habis deh. Padahal banyak lagi angsulannya. Ngalih bisi bini pandustaan. Bisi laki pandustaan ngalih juga. Ngalih juga. Ada kisah bahari. Laki ini bisa baca manakib. Tulak kayak yang ajar. Aku tolak baca manakib lah. Jam berapa jam ini sampai ke rumah kira jam 1. Tulak baca manakib. Jam 10 tuntong udah acara. Bulik Sidin kemana maliok? Ke rumah bini Anom. Karena Sidin udah bini kada bapak ada bini Tuhan. Tulak pulang maka ini. Sampai di rumah bini Anom pacol pulang kan. Udah rame-rame dengan bini Anom kan. Teguring di rumah bini sampai jamnya dijarak oleh bini Anom. Yang bangun. Karena bini Tuhan abut mencari dia. Gih ya oke. Ngarannya bangun. Ini sudah Imam Mahdi kan lagi di pasar. Imam Mahdi cukup
anu di sarung koyakan ke kepala nanti ini kan. Nah, tulak bulik sudah anu bisa beda motor kan. Sampai ke rumah bukai lawang. Assalamualaikum. Cirau mata bini. Ngerti lah mencirau. Mencirau tuh ya kayak mata harimau. Menjala mencileng mata bini. Kenapa aja nyala kayak mata mencirau kan ya kesurupan kenapa kak? Ada aku kesurupan jadi ini normal lah. Masuk dulu ke kamar. Ya, masuk ke kamar. Mohon bicara ben begini. Ini mete harau tarudong binian tapurong. Cucuk ini Tuhan mencurau maka rupa-rupanya imamah Nabi Kacol tadi kan salah jumpa dikira iya kayak ini salahnya pas terudung bini cucuk kai anu nang bini mencirahan asal dia bang bisa kayak kape bukan dusta aneh juga ada kawan juga ada dusta nih nah ini pak Allah itu kisah aja bang lah kisah bujur kadanya ulun gak ada tahu itu kisah minta kisah. Nah lihat lagi angka satunya. Bila angka satunya menuju ke tengah-tengah sini antara telunjuk dan ibu jari, ini ciri orang pangulir. Bila tak kasih ini angka satunya lah ini ciri orang pangulir. Pian lamun tapalaki orang pangulir bah nasib juga disuruh berdagang kadang mau, disuruh bercari kadang mau, nggak disuruh bercari itu mau. Ayo apa dia lingkar di rumah kayak hadangan, sampai cari bini, orang pangulir. Amun tapa bini kurang orang pangulir bahaya juga. Biasanya pangulirnya kawannya pembarengan. Adalah pembarengan sembrono. Orang pangulir itu menjadi bini pangulir kadang-kadang hibah basuhan piring kedua basuh sampai salam arjan hendak habis hanya apa basuh. Kalau lu hungang jadi bini asik banget. Biasanya pangulirnya kawannya pembarengan ada apikan masuk jangan naik tamu duduk tamu sampai mainnya di buretnya ada juhud herau utang kajut kamu maka ukurannya ada tamu XXL jangan dibayangkan kan orang pembarangan apa mah utang tangga kursi kamu orang nama nang di dalam nih nang tali pengikat gunung segitiga pengaman itu di dalam anda kalian menjamurkin jangan di luar. Ini menjamur pinggir jalan raya. Lalakian nih bila melihat nangka itu hayalannya tinggi. Maleh aja. Menangka ini gendanya lalakian tuh bisa menggambar kayak itu. Jadi jangan beda-beda yang bikin timbul. Kalau kurang bahaya orang melihat. Itu di dalam mendekatnya tahu lah. Nah di dalam anda spesial dadayan spesial dasar itu jangan pembarangan. Nah an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman, kerapian, keindahan itu disukai oleh Allah. Kita pembarangan Allah Taala ada 7. Lihat lagi angka satunya. Apabila angka satunya menuju ke tengah-tengah sini antara jari tengah dan telunjuk, nah ini ciri orang menjapai duit terus. Ciri orang menjapai lihat tangan pian kanalah di bawaan mulai dalam parut karena kalau diasa-asai kalau misalnya punya tai gurih pakai spidol karena kalau pakai spidol di bawaan mulai dalam parut dia bilang ke sini angka satunya ciri orang menjapai duit terus. Anak buah ulun tuh alhamdulillah rata-rata tangan buahnya tuh tak sini japai duit terus buahnya. Nang anak buah ulun seikong tuh begawi di pom duit jadi betul walaupun duit kurang yang penting mencapai dulu mudahan kayaknya penduitan juga gitu. Nah ada yang nyamanan hidup kata berduit
Jadi kita ini penting mencari rezeki yang halal. Nah, salah satu ikhtiar kita supaya kerezekian, berberkah rezeki, ya begaduh duit tadi bahasa kita kampung duit pipikat. Ya lah, paham nggak? Ada lah sudah diisi duit kita. Ada sudah. Sapaleh ada, sapaleh ada. Nah, ada ulah. Nah, ada ulah dulu. Nah, sudah ada dibawa-bawa lagi. Bila ada acara maulid bawa ada acara maulid bawa anda kayak itu nah. Supaya tambah mencari rezeki itu luar biasa ya. Hari itu banget mencari rezeki. Ada salah satu ujaran bilanya anak para jakian bejar lihati posisi bini bangun guring. Lihati posisi bini terakhir guring ya kan. Subuhnya kita hendak berjalan cari rezeki. Bini kita berapa berhiring kemana? Bila bini berhiring ke kanan, cari rezeki arah ke kanan. Bila bini berhiring ke kiri, cari rezeki arah ke kiri. Bila bini guring dari lantang, jangan kemana-mana, rezeki ada di kanan. Mau juga lah. Ambil gila. Mak ini belum. Sejam dah ada, sejam dah. Belum lagi lah. Jadi Nabi Muhammad itu sumber keberkahan pokoknya dia hendak berberkah hidup para Rasulullah. Hendak merasakan keberkahan kayak apa aja para Nabi Muhammad. Pasti dia merasakan keberkahan itu. Nah, untung kita malam hari ini hadir kita malam hari ini tadi mengikuti pembacaan maulid, lalu kita mendengarkan sedikit daripada sejarah Nabi. Ini salah satu modal supaya kita hidup dapat berkah. Hidup ini berkah aja nanti cari biar banyak isi duit pun kada berkat habis karena karuan kampung. Tapi lamun duit itu berkat biar sedikit cukup kalau dia berkat. Tapi kalau inya banyak kada berkat kada baca cukup. Nah, berarti yang kita cari berkah. Sumber keberkahan itu Nabi Muhammad. Maka parakilah Nabi Muhammad, mendekatlah kepada Nabi, banyaki memuji Nabi, terus mempelajari sejarah hidup Nabi, lalu kemudian bagaimana mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Di antara sunnah Nabi pian nang berdagang ini nyaman benar. Pertama benar sunnah Nabi harus pian gawi bila ada pembeli kurihing. Senyum, tabassam, senyum itu sunnah Nabi. Kurihing terus. Kurihing gitu. Lawan urang maksudnya. Namun salah tunggul di kurihing itu. Orang banyak kurihing ke awet muda lah, ketawa kayak jadi awet muda lah. Ada kerjaan Nur Halimah bahari. Bila ada awet muda apa? Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa. Ingatlah lagunya dah. Tetapi jangan seperti orang gila. Hafal. Hafal. Lagi kita malah keripit. Asik. Iya kok garuan pasarnya. Ayo hadir sini kita ulun sampaikan. Ulun kada kawa. Rumah ini. Ulun kada kawa memanjangi lagi. Karena ampun ulun seadanya. Ada mau kita janji lagi. Mungkin sini aja dulu gue. Ulun hendak pulihkan kamu dulu. Malam hari esok ada perhelatan besar di tempat guru ulun, di tempat Sayyidul Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus. Ulun mau kada mau harus mudik. Untuk acara esok ulun balik lagi ke Balikpapan. Malam hari ini mudik, esok acara selesai, mungkin jam 2 siang berangkat lagi ke Balikpapan. Ya andaikan ada diisi helikopter ya oke, mau pakai helikopter dari sini. Doakan ulun mudahan kawan nukar helikopter. Plus menukar bahan bakarnya. Tukar helikopternya waraha. Bahan bakarnya kada nukar iya. Gitu. Nah doakan, namun ada nasugi dikiraan duit kada tak pakai unjuk ke ulun sini. Nyaman biasa ulun nukar helikopter. Jadi nyaman dakwah tuh, alo cuma Balikpapan kawal memang bisa berkawah helikopter aja. Ala, mudah-mudahan ada yang paham di Balikpapan ini. Bubuhan bus Pertamina kah?
bos apakah saja yang bos dia boleh. Ampun ulun. Nah, mungkin sini aja dulu lah ulun minta rela, Bu Ai minta rela apa yang mau ada salah pemandiran, ada salah bila kurang kalau wani dimaklumi, bahano, baada panggil bahano bila mau tak keluar ada tuh kata sar saja. Ada lagi Bu ulun bako keluar. Jadi minta maaf lah ulun lah, minta doa minta halal mau ada salah. Nama-nama baik yang ulun sampaikan tuh datangnya dari Allah. Nama-nama kada baik di kabungulan ulun sorah. Sadar aja ulun pada bungol. Demikian apa aja mau udah membungol. Nah hingga sini lah mudah-mudahan hadir kedatangan panjang umur, sehat walafiat, meluaskan rezeki yang halal, dikabulkan kedatangan hajat. Yang mana tak hutang mudahan lakas lunas, yang mana belum berbini lakas berbini, yang mana belum belaki lakas belaki, yang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan solehin solehat. Mudah-mudahan kita berataan selamat, bahagia, sukses dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa bidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرغنا من بعده تفرغا معصوما. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا لا تعذبنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.